Oke guys, sebelum melanjutkan, jangan lupa like dan komen. Dan yang baru bergabung, jangan lupa subscribe dan aktifkan loncengnya. Episode 30. Melanjutkan cerita sebelumnya. Tanpa menunggu pemimpin Parubaya itu berbicara, keempat anak muda di belakangnya menjadi marah. Kakak Han, bocah ini berani memarahi kita. Iya, Kakak Han. Pada saat ini, pria Parubaya bernama Han Sui, yang dipimpin oleh Han Sui, membentak, mengapa kamu masih menunggu? Beri aku telapak tangan. Oke, Saudara Han. Keempat pemuda itu menjawab dan berjalan menuju Tan Yun dengan wajah garang. Salah satu pemuda muncul di depan Tan Yun dengan sekejap, mengangkat telapak tangan kanannya dan menariknya ke arah wajah Tan Yun. Saya pikir anak Anda telah memakan jantung beruang dan macan tutul itu pemberani. Carilah pertarungan. Ya, saatnya bertarung. Tan Yun mencibir. Sebelum telapak tangan pihak lain ditarik, dia membalikkan tangannya dan menamparkan wajah pemuda itu. Plak. Ah. Dalam suara renyah, ada suara panik, tetapi pemuda itu menyemprotkan darah, ditampar wajahnya oleh Tan Yun, dan jatuh di luar tenda militer. Plak plak plak. Kemudian, Tan Yun melintas melewati tiga anak muda lainnya. Dengan suara cepat, darah tiga anak muda lainnya bercampur dengan gigi erosif yang keluar dari mulut mereka, seperti tiga cangkang, terbang keluar dari tenda militer dan jatuh ke tanah. Han Sui melihat pemandangan ini di matanya, dan pupilnya tiba-tiba menyusut. Dia tidak pernah berpikir bahwa prajurit sihir bintang 1 di depannya begitu kuat. Meskipun dia memutuskan bahwa Tan Yun baru saja menarik keempat orang itu, ada serangan diam-diam dan efek yang tidak terduga, kita masih dapat melihat bahwa kekuatan Tan Yun tidak buruk. Namun, dia tidak takut pada Tan Yun, karena dia sombong bahwa dia tidak akan takut bahkan jika dia bertemu dengan prajurit sihir bintang 7. Han Sui menyipitkan mata pada Tan Yun dan berjalan menuju Tan Yun selangkah demi selangkah. Dengan setiap langkah, rasa dingin di matanya sangat kuat. Tidak ada keraguan, Nak, jika Anda hanya menyerahkan pil Dewa Surge yang lebih rendah dengan jujur, tidak akan ada apa-apa. Tapi sekarang, jika kamu memukul orangku, kamu harus membayar 100 kali lipat harganya. Begitu suara itu jatuh, tubuh Han Sui melonjak keluar dari kekuatan Dewa Emas. Dia tiba-tiba meledak menjadi sisa. Setelah muncul di atas kepala Tan Yun, tubuhnya terbalik di udara, kaki kanannya berubah menjadi cambuk, meniup kekosongan, dan menarik kepalanya ke arah Tan Yun. Keluar. Tan Yun mengayunkan lengan kanannya dan menghancurkan kaki kanan Han Sui. Semut tahi lalat yang tidak terlalu memikirkan dirinya sendiri. Han Sui tertawa dan tiba-tiba berhenti, lalu berteriak, "Ah, kamu hanya seorang prajurit bintang. Mengapa kamu begitu kuat?" Klik. Dengan suara patah tulang dan percikan darah yang jelas, Tan Yun mematahkan Han Sui. Darah memercik, kaki yang patah terbang menjauh dari tubuh, dan Han Sui seperti layang-layang dengan garis putus-putus, terbang terbalik dari tenda militer, dipenuhi debu dan jatuh ke tanah. Suara mendesing. Sebuah sinar ungu terbang keluar dari tenda militer, berubah menjadi Tan Yun dalam jubah ungu, dan menginjak dada Han Sui. Wosh, wosh. Pada saat ini, di akun militer padat di sekitar Tan Yun, seorang prajurit sihir bintang 1 terbang dan melihat Han Sui yang diinjak-injak oleh Tan Yun. Prajurit sihir bintang 1 ini memiliki sebanyak 7.000 orang. Seperti Tan Yun, mereka adalah prajurit sihir Guanyong. Di bawah Jenderal Dewa Bai Feng yang agung, ada 10 Jenderal Dewa, 100 Wakil Jenderal Dewa dan 1000 Jenderal Dewa kecil. Setiap dewa kecil akan bertanggung jawab atas 100.000 tentara sihir. 100.000 prajurit sihir dibagi menjadi 1 hingga 9 prajurit sihir bintang. Akun militer Tan Yun adalah grup akun tentara sihir bintang 1 yang paling sederhana. Saat ini, sekitar 7.000 tentara sihir bintang 1 memandang Han Sui, yang diinjak-injak oleh Tan Yun. Mata semua orang menunjukkan kemarahan. Namun, mereka tidak berani mengatakan apa-apa.
Alasan kemarahannya adalah karena Han Sui sering memeras mereka. Dan tidak berani berbicara, karena Han Sui memiliki latar belakang yang bagus. Dia adalah pria dari prajurit ilahi bintang 9 Guan Zhan, dan Guan Zhan adalah saudara dari Jenderal Ilahi Guan Yong. Pada saat ini, Tan Yun mengingat pengingat dan kekhawatiran orang-orang di benaknya. Lupakan saja, saudaraku, lepaskan Han Sui, jika tidak, kamu akan mendapat masalah besar. Han Sui adalah pria dari Guan Zhan, dan Guan Zhan adalah saudara kedua dari Jenderal Dewa kecil kita. Petik 2. Mendengar pidato itu, Tan Yun mengerutkan kening. Segera, menatap Han Sui di kakinya, dia berkata dengan suara dingin, "Saya tidak peduli siapa Anda. Di masa depan, saya tidak ingin melihat Anda di kelompok tenda tentara surgawi bintang 1. Apakah Anda dengarkan aku?" Setelah mendengarkan, Han Sui menyeringai dan memelototi Tan Yun, tidak mengatakan apa-apa. "Aku bertanya apakah kamu mendengarku?" Suara Tan Yun rendah, dan kaki kanannya bekerja perlahan. Segera, Han Sui terus menyemprotkan darah ke mulutnya, dan dadanya runtuh perlahan. Tampaknya tulang rusuknya akan patah kapan saja. Akhirnya, mata Han Sui menunjukkan kepanikan yang sulit disembunyikan. Dia gemetar dan berkata, "Aku mendengarnya." "Bagus." Tan Yun berkata dengan suara keras, "Sudah kubilang, ini adalah kamp militer. Aku tidak akan pernah percaya bahwa kami Bai Feng, Dewa Agung, akan mentolerir penyitaan paksamu. Jika Anda berani mengganggu saya lagi, bahkan jika saya melanggar peraturan militer, saya akan melapor ke tingkat yang lebih tinggi. Keluar dari sini." Setelah itu, Tan Yun menendang dada Han Sui. Klik. Dengan suara tulang rusuk yang patah di dada Han Sui, dia diusir dari kelompok tenda tentara Dewa Bintang 1 oleh Tan Yun. Dia ditendang puluhan ribu kaki, yang jatuh ke tanah seperti babi mati. Pada saat ini, 4 prajurit sihir bintang 6 dengan pipi merah dan bengkak yang dipompa oleh Tan Yun memandang Tan Yun dengan ketakutan. Ketika hendak pergi, Tan Yun berkata dengan lemah, "Pergi dan singkirkan kaki patah yang ditinggalkan Han Sui tenda tentara kita. Juga, bersihkan darahnya." 4 prajurit sihir bintang 6 masuk ke tenda Tan Yunju. Setelah membersihkan darah mereka mengambil kaki Han Sui yang patah dan melangkah keluar dari tenda militer. Tunggu. Pada saat ini, suara acuh tak acuh Tan Yun terdengar lagi di telinga keempat orang itu. Keempatnya tercengang dan menatap Tan Yun dengan ketakutan. Tan Yun berkata sambil tersenyum, "Karena kamu di sini, bagaimana kamu bisa melakukannya tanpa meninggalkan sesuatu? Keluarkan semua pil dewa surgawimu, atau aku akan mematahkan kaki anjingmu." Tan Yun sangat mendominasi. Saat ini, Tan Yun adalah dewa yang ganas di mata keempat orang itu. Dia buru-buru mengeluarkan semua pil dewa surga inferior di cincin dewa, sebanyak 50.000. Tan Yun melihat keempatnya dan berkata, "Pergi dan bawakan aku pil surgawi Han Sui," lalu pergi. Jadi salah satu dari mereka bergegas ke Han Sui, yang sedang koma, mengeluarkan 5.000 pil surgawi dari cincin dewanya dan memberikannya kepada Tan Yun. Yang mengejutkan Tan Yun, 5.000 ini adalah yang terbaik. Saat ini, Han Sui tidak dalam keadaan koma, tetapi berpura-pura. Dia sangat marah sehingga dia meraung, "Saya berhasil mengumpulkan cukup giok ilahi untuk membeli ramuan surgawi kelas atas ini di kota Junzongfang, tetapi dirampok oleh bocah ini. Tunggu aku, nak, kamu menyinggung Guan Zhan. Kamu harus mengupas kulitmu jika tidak mati." Kemudian Han Sui, yang berpura-pura tidak sadar, digendong oleh 4 orang dengan pipi merah dan bengkak dan melarikan diri. Ketika Han Sui dan yang lainnya pergi, ribuan prajurit sihir bintang 1 memandang Tan Yun dengan simpati dan kaget. Terkejut, Tan Yun melompat untuk menantang kekuatannya. Simpati adalah bahwa Tan Yun menyinggung orang yang salah. Tentu saja, keterkejutan di mata mereka hanya sekejap di wajan dan menghilang tanpa jejak. Karena di kamp militer, tidak ada kekurangan iblis yang menantang di luar level. Ada banyak prajurit sihir bintang 1 yang memiliki kekuatan untuk membunuh prajurit sihir bintang 6. Di antara lebih dari 7.000 orang, tidak kurang dari 100 orang yang dapat membunuh prajurit sihir bintang 6.
Hanya saja prajurit Dewa Bintang 1 ini dengan kekuatan tantangan lompatan, karena Guanzan tidak berani menyerang Han Sui, yang telah menindas mereka sejak lama. Mereka tidak pernah berpikir bahwa Tan Yun, prajurit ilahi yang baru, tidak hanya meninggalkan satu kaki Han Sui, tetapi juga merampok pil dewa dari 5 orang Han Sui. Pada saat ini, Tan Yun melihat sekeliling kekerumunan dan berkata, "Saya Jing Yun. Saya baru di sini. Saya harap Anda bisa menjaga saya di masa depan." Seorang pemuda melangkah maju, memeluk tinjunya dan berkata, "Kakak Jing, aku Zhao Chen. Tolong sembunyi dulu. Diperkirakan seseorang akan segera keluar untuk menyusahkanmu demi Han Sui." Tan Yun berkata sambil tersenyum, "Terima kasih telah mengingatkan saya, tapi saya di kamp militer. Di mana saya bisa bersembunyi? Lagi pula, Han Sui yang salah dulu. Apa yang aku takutkan akan dia lakukan." Zhao Chen menggelengkan kepalanya dan tersenyum pahit. Dia berkata dengan suara yang dalam, "Saudara Jing, tidak ada perbedaan antara kamp militer dan di luar. Orang-orang dengan latar belakang tirani. Orang-orang tanpa latar belakang hanya bisa menelan kemarahan mereka. Menjadi masuk akal tidak berarti itu bisa berhasil." Tan Yun tersenyum dan tidak berbicara lagi. Dalam pikiran Tan Yun, jika tidak berhasil karena alasan apapun, maka gunakan kekerasan untuk mengendalikan kekerasan, sesederhana itu. Jika Anda tidak bisa tinggal di sini, Anda dapat melaporkan bahwa Anda adalah orang komandan Raja Dewa Mufeng. Jika Anda mengukur orang-orang di sini, tidak ada yang berani bunuh diri. Lalu, tepuk pantatmu dan pergi. Tentu saja, sebagai upaya terakhir, Tan Yun secara alami tidak akan bergantung pada hubungan ini dengan Dewa Raja Mufeng. Karena dalam hati Tan Yun, dia tidak yakin apakah Raja Dewa Mufeng akan menjadi musuh atau teman di masa depan. Jika musuh bertindak atas namanya sekarang, dia akan berutang budi padanya. Menurut Tan Yun, hal tersulit di dunia adalah hutang manusia. Setelah mengambil keputusan, Tan Yun melihat 50.000 pil Dewa Surga inferior di depannya, dan kemudian melihat orang-orang bagi pil ini. Pernyataan ini mengejutkan penonton. Lalu ada sorakan, rasa terima kasih, dan kegembiraan. "Terima kasih, Saudara Jing. Terima kasih, Saudara Jing. Anda sangat baik." Petik 2. Setelah membagi 50.000 pil Dewa Surga inferior, mereka memandang Tan Yun dan mengucapkan terima kasih. Adapun 5.000 pil Tianshen kelas atas, Tan Yun tidak memberikannya kepada semua orang. Dia bisa menggunakannya sendiri. Dia juga bisa memberikannya kepada Su Bing dan yang lainnya. Saat itu, tiba-tiba, raungan dengan kemarahan yang tak ada habisnya terdengar di langit kelompok tenda tentara Dewa Bintang. "Siapa Jing Yun? Keluar dari sini." Tan Yun mengerutkan kening dan melihat ke atas setelah suara itu. Di langit malam yang rendah, 2 berkas cahaya jatuh dari langit dan berubah menjadi 2 orang muda dengan penampilan serupa di depannya. Salah satunya, tidak ada orang lain, adalah Cutian yang ditinggalkan oleh Tan Yun. Yang lain mengenakan baju besi. 7 bintang muncul di dada kirinya, yang sangat mempesona. 7 bintang berarti bahwa orang ini adalah dewa kelas 7 dan prajurit surgawi bintang 7. Orang ini adalah kakak tertua Cutian, Cukong. Cukong terkenal di antara 100 juta tentara ilahi di bawah Jenderal Besar Bai Feng. Dalam pertempuran dewa para prajurit 100 tahun yang lalu, meskipun dia tidak berperingkat dalam pertempuran para prajurit surgawi bintang 3, dia menunjukkan kekuatan yang luar biasa. Diperkirakan dalam pertempuran dewa prajurit sebulan kemudian, dia adalah bawahan Jenderal Dewa Bai Feng yang agung. Di antara semua prajurit bintang 7, dia adalah satu-satunya yang memiliki kesempatan untuk berlari cepat ke tentara Dewa Bintang 7. Pada saat ini, Zhao Chen diam-diam memberitahu Tan Yun pesan-pesan ini dan meminta Tan Yun untuk menahan angin dan ombak yang tenang dan mundur selangkah. Mendengar pidato itu, Tan Yun menatap Cukong yang membunuh. Hatinya penuh dengan penghinaan dan berkata dengan lemah, "Jing tidak tahu cara berguling. Mengapa kamu tidak berguling untukku dan menunjukkannya?" Melihat Tan Yun yang sama sekali tidak memperhatikan dirinya sendiri, kemarahan Cukong bisa dibayangkan saat memikirkan adik kedua yang ditinggalkan oleh Tan Yun. Pada saat ini, Cutian dengan marah menunjuk ke Tan Yun dengan mata merah.
Jika matanya bisa membunuh, Tan Yun telah mati ratusan kali. Saudara, dia adalah Jing Yun, dan dia menyakitiku. Saudaraku, kamu membalaskan dendamku. Setelah mendengarkan, Chu Kong menatap Tan Yun, mengepalkan tinjunya, mencicit, dan berkata dengan muram, Jing Yun, beri kamu dua pilihan. Pertama, Anda pergi ke istana dan berlutut untuk menebus kesalahan untuk saudara kedua saya. Ini sudah berakhir. Kedua, bagaimana kamu menyia-nyiakan saudara keduaku, aku akan menyia-nyiakanmu. Lalu, aku akan mematahkan kakimu. Mendengar pidato itu, Tan Yun tersenyum. Ketika dia hendak berbicara, tiba-tiba, sebuah suara yang penuh dengan niat membunuh jatuh dari langit. Chu Kong, kamu memiliki nada yang besar. Bahkan saudaraku yang saleh berani menggertak. Suara yang familiar, ini saudara Bai Su. Ketika Tan Yun memikirkannya, sesosok terbang dari langit dan berubah menjadi seorang pemuda tampan dan jujur di depan Tan Yun. Jika pengunjung itu bukan Bai Su, siapa lagi? Dalam hati Bai Su, dia selalu memperlakukan Tan Yun sebagai saudara. Dan Jinglu adalah seorang dermawan yang menyelamatkan jiwa di dalam hatinya. Lebih dari 300 tahun yang lalu, di wilayah Dewa Kuno, jika Jinglu tidak menyelamatkannya, aku khawatir dia akan lebih malang. Bai Su lewat di sini sekarang dan mendengar pertengkaran. Dia melepaskan kesadaran ilahi dan menemukan bahwa Tan Yun sedang diganggu. Bisakah dia tidak marah? Pada saat ini, 7.000 tentara sihir bintang 1, melihat Bai Su, segera menjadi hormat dan membungkuk dan berkata, kami melihat Tuan Muda Kedua. Tuan Muda Kedua, bingung Tan Yun. Bai Su memandang orang-orang, di kamp militer, seperti Anda, saya tidak memiliki perbedaan antara tinggi dan rendah. Saya tidak perlu memberi hormat kepada saya. Setelah itu, Bai Su berbalik dan memeluk Tan Yun. Saudaraku, saya belum melihat Anda selama lebih dari 300 tahun. Saya tidak berharap Anda dipromosikan menjadi Dewa Surga begitu cepat. Kupikir kau butuh setidaknya 200 tahun untuk datang ke barak. Aku belum melihatmu selama bertahun-tahun. Nanti, kamu dan saudara-saudaraku akan pergi ke kota alun-alun kamp militer dan untuk mabuk. Mendengar pidato itu, Tan Yun berkata sambil tersenyum, oke. Pada saat ini, melihat Bai Su, yang sepadan dengan Tan Yun sebagai saudara, ekspresi Chu Kong jelek. Dia tidak mengira Tan Yun berada di dekat pohon besar Bai Su. Kakak Bai, mengapa mereka memanggilmu Tuan Muda Kedua? Tan Yun bingung. Ketika Tan Yun mengatakan ini, 7.000 prajurit sihir bintang 1 memandang Tan Yun dengan rasa iri yang mendalam. Bai Su berkata sambil tersenyum, Saudara Jing, aku adalah putra kedua dari Jenderal Dewa Bai Feng yang agung. Meskipun Tan Yun sudah menduga bahwa identitas Bai Su tidak sederhana, dia tidak menyangka bahwa Bai Su ternyata adalah cucu Raja Dewa Bai Cheng. Bahkan jika identitas pihak lain itu mulia, dia tidak akan mengubah wajahnya dengan pengalaman Tan Yun. Kakak Jing, kita akan bicara baik-baik nanti dan membantumu menangani hal-hal terlebih dahulu. Bai Su tersenyum dan tiba-tiba berbalik. Napas Dewa Surga kelas 9 melonjak di tubuhnya, dan tamparan di wajah Chu Kong. Plak, dengan suara, Chu Kong mundur 3 langkah sebelum dia berdiri teguh. Tanda 5 jari yang jelas muncul di wajah kanannya.